Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nurlela Agustin, NIM 10304042400050. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas saya pada mata kuliah kalkulus lanjut untuk tugas subcelo 312. Nomor 1, perhatikan sebuah segitiga sama sisi yang memuat lingkaran sebanyak 1 tambah 2 tambah 3 terus ke N sama dengan N dikali N tambah 1 per 2. Dengan setiap lingkaran mempunyai jari-jari R sama dengan 1, untuk kasus N sama dengan 4, segitiga dan lingkaran ditunjukkan oleh gambar 1 pada soal. Jika AN menyatakan total luas semua lingkaran dan BN menyatakan luas segitiga, hitunglah limit N tak hingga AN per BN. Nah, di sini diketahui R sama dengan 1, kemudian lingkaran, jumlah lingkarannya 1 tambah 2 tambah 3 tambah terus sampai ke N, yaitu N dikali N tambah 1 per 2. Lalu di sini AN adalah luas lingkaran dan BN adalah luas segitiga. Ditanya limit N tak menuju tak hingga AN per BN. Nah, luas lingkaran, karena tadi diketahui jari-jari adalah 1, PR kuadrat, kita masukkan jari-jarinya, R-nya adalah 1, sehingga hasil luas lingkaran adalah Pi. Nah, di sini kita cari lagi total luas lingkaran. Karena tadi lingkarannya ada sejumlah segini, N kali N tambah 1 per 2, maka total luas lingkaran menjadi Pi dikali N dikali N tambah 1 per 2. Nah, kemudian kita juga dapat menentukan panjang sisi lingkaran atau S, karena S itu adalah 2N, 2 dari diameter lingkaran. Nah, selanjutnya kita cari luas segitiga BN sama dengan akar 3 per 4 dikali S pangkat 2 sama dengan akar 3 per 4, S-nya adalah 2N, 2N pangkat 2, hasilnya akar 3 per 4 dikali 4N pangkat 2 sama dengan akar 3N pangkat 2. Kemudian kita cari dulu perbandingannya AN per BN, kita masukkan hasil AN adalah Pi dikali N tambah 1 per 2 per akar 3 N pangkat 2. Nah, ini kita sederhanakan menjadi Pi dikali N tambah 1 per 2 dikali akar 3 N pangkat 2. Sini N bisa dicoret, sehingga hasilnya adalah Pi dikali N tambah 1 per 2 akar 3 N. Lalu kita cari limit N menuju tak hingga N per BN, limit Pi dikali N tambah 1, ya hasil ini, per 2 akar 3 N. Nah, limit Pi 2 akar 3 ini kita pecah untuk supaya menjadi lebih sederhana. Pi per 2 akar 3 dikali 1 ditambah 1 per N. Ini kalau N-nya diganti menuju tak hingga, hasilnya 0, maka di sini sisanya adalah 1. Jadi hasil akhirnya adalah Pi per 2 akar 3. Nomor 2, diketahui fungsi fx ln 2 tambah x, hitunglah f ke 0, f turunan pertama, f turunan kedua, f turunan ketiga, f turunan keempat, dan f turunan kelima. Kemudian yang B, tuliskan deret Maclaurin untuk fx-nya. Yang C, tentukan selang konvergen dari deret Maclaurin pada 2B. Nah, kita jawab soal nomor A. Nah, ini karena belum ada turunannya F0, kita masukin aja X-nya sama dengan 0. Jadi ln 2 tambah 0. Jadi hasilnya adalah ln 2. Kemudian turunan pertama fx, ya. Tadi kan ln 2, kemudian diturunkan jadi 1 per 2 tambah x. Maka turunan pertama F0 adalah 1 per 2 tambah 0, atau 1 per 2. Nah, berikutnya juga sama, turunan kedua dari X, yang hasil sebelumnya 1 per 2 tambah X, diturunkan lagi, hasilnya adalah minus 1 per 2 tambah X kuadrat,
maka turunan kedua dari 0 hasilnya adalah minus 1/4. Kemudian turunan ketiga, ini sama juga diturunkan, minus 1/2 tambah X kuadrat, hasilnya 2/2 tambah X pangkat 3, sehingga turunan ketiga 0 adalah 1/4, turunan keempat adalah minus 3/8, turunan kelima adalah 3/4. Nah, soal yang ke B, tuliskan deret Maclaurin untuk fx. Nah, ini adalah rumus awalnya. Jadi fx sama dengan f0, kemudian turunan pertama f, 0, turunan kedua f0 per 2 faktorial, x kuadrat, tambah turunan ketiga 0, 3 faktorial, x pangkat 3, tambah turunan keempat 0 per 4 faktorial, x pangkat 4, tambah turunan kelima f0 per 5 faktorial, x pangkat 5, dan seterusnya. Nah, ini kita masukkan hasilnya tadi dari yang kita sudah jawab di nomor A. F0 itu ln 2, turunan pertama turunan pertama 0 adalah 1/2x, turunan kedua adalah min 1/4. Jadi di sini adalah min 1/4 per 2 faktorial, x pangkat 2. Kemudian turunan turunan ketiga ini tadi ada 1/4, sehingga 1/4 per 3 faktorial, x pangkat 3, turunan keempat ada min 3/8, sehingga di sini adalah min 3/8 per 4 faktorial, kemudian turunan kelima ada 3/4, sehingga di sini adalah 3/4 per 5 faktorial, x pangkat 5. Nah, ini faktorialnya kita sederhanakan dulu. Nah, ini hasilnya ln 2 tambah 1/2x min tambah 1 tambah minus 1/4 per 2 x pangkat 2 tambah 1/4 per 6 x pangkat 3 tambah min 3/8 per 24 x pangkat 4 ditambah 3/4 per 120 x pangkat 5. Nah, ini kita sederhanakan di baris ini menjadi ln 2 tambah 1/2x min 1/8 x pangkat 2 ditambah 1/24 x pangkat 3 minus 3/192 x pangkat 4 tambah 3/480 x pangkat 5. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi, sehingga hasil akhirnya menjadi ln 2 tambah 1/2x min 1/8 x pangkat 2 ditambah 1/24 x pangkat 3 minus 1/64 x pangkat 4 tambah 1/120 x pangkat 5. Nah, yang nomor C, tentukan selang konvergen dari deret Maclaurin. Nah, kita udah nemu deret Maclaurinnya adalah ini, dan seterusnya. Kemudian setelah kita tahu deret Maclaurinnya, kita juga sudah bisa melihat pola dari bilangan-bilangan ini, deret-deret Maclaurin ini. Jadi polanya atau AN F pangkat N 0 per N faktorial XN. Nah, ini polanya itu tadi min 1, kalau kita jabarkan min 1 pangkat N tambah 1 dikali N min 1 faktorial X pangkat N per N faktorial dikali 2 pangkat N. Nah, sehingga kita sederhanakan pola AN menjadi min 1 pangkat N tambah 1 per N dikali 2 pangkat N X pangkat N. Nah, sudah dapat AN, maka kita harus cari juga AN plus 1. Nah, ini kita cari polanya. Polanya menjadi min 1 pangkat N tambah 2 per N tambah 1 kali 2 pangkat N tambah 1 dikali X pangkat N tambah 1. Nah, setelah itu baru kita bisa uji rasio dengan cara N tambah 1 dibagi dengan AN. Nah, kita masukin AN-nya, lalu AN plus 1-nya, lalu AN. Ini sudah kita balik sehingga bisa langsung kita kali.
Jadi min 1 pangkat N tambah 2 per N plus 1 dikali 2 pangkat N plus 1 X pangkat N tambah 1 dikali N dikali 2 pangkat N per min 1 pangkat N plus 1 X pangkat N. Nah, sudah kita sederhanakan, hasilnya menjadi min N per N tambah 1 dikali 2X. Nah, ini karena ini nilai mutlak, jadi hasilnya adalah N per 2 kali N tambah 1X. Nah, baru kita bisa cari limitnya. Jadi limit N menuju tak hingga N per 2 dikali N tambah 1X. Nah, ini menuju tak hingga, sehingga hasilnya adalah 1 per 2X, mutlak 1 per 2X. Dengan syarat uji rasionya, L harus lebih kecil dari 1, atau 1/2, X itu harus kurang dari 1, dan mutlak X kurang dari 2. Nah, dari hasil tadi, dari hasil ini, maka dapat ditentukan radius konvergensinya adalah 2. Nah, kita bisa tentukan interval awalnya minus 2 sampai dengan 2. Nah, kita uji dulu di X sama dengan 2 ke AN. Jadi min 1 pangkat N plus 1 per N kali 2 pangkat N. XN, X-nya adalah 2, jadi 2 pangkat N. Nah, kita sederhanakan menjadi min 1 pangkat N plus 1 per N. Nah, setelah menemukan hasil akhirnya, ini menunjukkan deret ini konvergen di X sama dengan 2. Kemudian kita coba lagi uji di X sama dengan minus 2. Jadi AN sama dengan min 1 pangkat N plus 1 per N dikali 2 pangkat N. X pangkat N, X-nya menjadi minus 2. Kemudian hasilnya menjadi minus 1 pangkat N plus 1 dikali minus 1 pangkat N dikali 2 pangkat N per N kali 2 pangkat N. Kita sederhanakan menjadi minus 1 per N. Nah, ini menunjukkan deret tersebut divergen di X sama dengan minus 2. Nah, maka dari itu kita dapat menentukan interval kekonvergenannya dari 2 sampai dengan kurang dari minus 2. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.